Salah satunya memang infrastruktur, Pak, karena memang masyarakat itu adalah aspirasi masyarakat mungkin hampir 80% adalah terkait dengan infrastruktur. Jadi begitu terkenangnya, perjuangan beliau gitu sehingga, sekarang sudah 3 tahun kurang lebih berganti kepemimpinan, namun fokus terhadap infrastruktur itu memang mungkin belum dirasakan secara signifikan. Sehingga salah satu perjuangan yang ingin saya utamakan adalah infrastruktur, lalu yang kemudian kedua adalah pendidikan serta kesehatan itu utama karena fokus kita kan ingin anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat gitu. Kemudian nanti diimbangi dengan, pertanian, pariwisata, serta UMKM, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banjarnegara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Banjarnegara, yaitu Dr. Amalia Desiana. Apa kabar, Bu Amalia? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, Dr. Amalia lahir di Banjarnegara 1 Desember 1988, menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, kemudian menjadi praktek dokter di RSUD dan pernah juga di Puskesmas, terjun di politik praktis, menjadi calon DPRD Banjarnegara, terpilih 2014, 2019, dan 2019, 2024. 24, oke. Dan terpilih lagi kelihatannya di 2024. Ya. Amin, Baik, Bapak. Bu Amelia, kalau ada yang kelewatan dari perjalanan karir, bisa ditambahkan, silakan. Ampun sudah cukup, Pak. Perjalanan Sudah karir cukup. saya, singkat, padat, dan jelas, Bapak. Nah, apa eh, kenangan pada ayah Anda yang juga pernah menjadi bupati di Banjarnegara? Kenangan dari beliau tuh sangat luar biasa banyak, otomatis biasanya rata-rata kerabat, teman, sahabat itu mungkin kelakarnya beliau, frontalnya beliau gitu kan, cara bicaranya yang, vokal gitu. Jadi memang banyak hal yang masih sangat melekat sampai saat hari ini, Pak. Ya. Baik. Nah, ternyata Bu Amalia ini juga ingin meneruskan jejak sang ayah, Oke. mencalonkan menjadi bupati. Nggih. Apa yang ingin Ibu capai? Karena sudah berpengalaman dengan suka duka ayah Anda menjadi pejabat. Nggih, yang jelas satu hal, Pak, yang sangat melekat dan, menampar saya adalah salah satu kalimat ayah saya adalah, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain." Dan beliau bilang bahwa, mmm
semua diniati karena Allah sehingga kejarlah akhiratmu sehingga nanti dunia akan membersamaimu. Jadi niat saya untuk berjuang membangun Banjarnegara itu diniati untuk kemanfaatan saya terhadap masyarakat, Pak. Nah, sekarang sudah menjadi anggota DPRD, bahkan sudah 2 kali, mau 3 Oke. kali. Apakah kurang bermanfaat di DPRD? Oh, saya bukan ketiga kali, Pak. Jadi saya menjadi anggota DPRD 2 periode, 2014-2019, lalu 2019-2024. Dan saya memang tidak mencalonkan diri kembali, Pak. Seperti itu. Jadi memang menjadi anggota legislatif karena memang dari awal insya Allah saya mempersiapkan diri untuk berjuang di sesi berikutnya, Pak. Ya, artinya berjuang untuk menjadi eksekutif. Betul, Bapak. Ya, baik. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri? Kan untuk mencalonkan bupati harus melalui partai-partai karena calon perseorangan sudah lewat kelihatannya. Oke, betul, betul, Bapak. Ya, alhamdulillah komunikasi terus saya jalin sampai dengan saat ini dengan beberapa partai yang bisa mengusung di Banjarnegara. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan saya sehingga saya bisa masuk menjadi salah satu bakal calon yang ikut berkontestasi di bulan November besok, Bapak. Iya. Kalau tidak salah Bu Amalia dari Partai Demokrat. Betul, Bapak. Nah, mungkin bisa diceritakan kalau tidak salah Partai Demokrat mendapat suara tertinggi ya di Banjarnegara. Enggak, Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Partai Demokrat untuk menjadi salah satu kendaraan pada kontestasi November 2024, Bapak. Singkat cerita, Demokrat memiliki 8 kursi sehingga memang tidak bisa berangkat sendiri, sehingga kami mencoba menjalin komunikasi dengan partai-partai lainnya, Bapak. Ibu sudah pasti mencalonkan jadi bupati, bukan wakil bupati. Nah, wakil bupatinya sudah ada apa belum? Uh, Alhamdulillah sekarang sudah mulai mengerucut, Bapak, karena memang saya ingin membangun Banjarnegara ini kan secara bersama, sehingga dalam penentuan wakilnya pun seperti itu saya berharap dari teman-teman partai nanti yang berjuang bersama dengan kami memilih pasangan yang paling ideal seperti itu. Kalau sekarang ya sudah mulai berkomunikasi dengan Demokrat, partai apa saja? Oke, alhamdulillah hampir sebagian besar kami berkomunikasi, Bapak. Cuma memang kan Bapak paham betul terkait dengan proses rekomendasi gitu kan, prosesnya masih panjang kayak gitu. Sehingga sampai sekarang masih dinamis, Bapak. Bu Amalia lebih cenderung memilih wakil yang dari partai politik, dari birokrasi, atau dari pengusaha? Enggak, sampai saat ini saya masih membuka kemungkinan dengan siapapun Bapak gitu kan, dengan catatan beliau ini nantinya menjadi sosok yang bisa merangkul semua pihak. Kalau menurut Bu Amalia, saat ini yang sudah mulai bermunculan baik mau nyalon bupati maupun wakil bupati siapa saja? Eh, Cukup banyak ya Pak, alhamdulillah saya sangat bahagia gitu karena ternyata banyak sekali putra-putri Banjarnegara yang memiliki niat yang sama seperti saya untuk membangun Banjarnegara. Jadi mungkin beberapa di antaranya yang sudah pernah komunikasi juga dengan Pak Bambang ya, beberapa di antaranya itu, yang lainnya pun masih banyak bermunculan, Pak. Kalau Bu Amalia melihat
kandidat-kandidat atau orang-orang yang berpotensi dari birokrasi apa tidak? Karena selama ini biasanya pasangannya itu dari birokrasi. Birokrasi. Nggak siapa Pak. Dari birokrasi pun bermunculan Pak. Ada banyak beberapa nama yang cukup santer dibicarakan. Seperti ada Pak Sekda, ada Kepala BPKAD, lalu kemudian juga ada Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara. Itu beberapa nama yang cukup hangat dibicarakan di Banjarnegara Pak. Tapi saat ini belum sampai ke kesimpulan mau memilih yang mana ya? Belum Pak, masih tahap diskusi Pak. Ya, ya. Baik, Bu Amalia, apa yang ingin ditawarkan? Dulu kalau Pak Budi Sarwono kan infrastruktur yang selalu Betul. menjadi yang jadi Tagline. fokusnya. Fokusnya nggih. Ya, ya supaya menarik perhatian masyarakat maupun partai-partai yang akan mendukung. Nggih. Ya, Bapak, terima kasih. Salah satunya memang infrastruktur, Pak, karena memang masyarakat itu adalah aspirasi masyarakat mungkin hampir 80% adalah terkait dengan infrastruktur. Jadi begitu terkenangnya perjuangan beliau gitu sehingga sekarang sudah 3 tahun kurang lebih berganti kepemimpinan, namun fokus terhadap infrastruktur itu memang mungkin belum dirasakan secara signifikan. Sehingga salah satu perjuangan yang ingin saya utamakan adalah infrastruktur, lalu yang kemudian kedua adalah pendidikan serta kesehatan itu utama karena fokus kita kan ingin anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat gitu. Kemudian nanti diimbangi dengan pertanian, pariwisata serta UMKM, Bapak. Ya. Kebetulan Bu Amalia ini seorang dokter. Nggih, Apa Bapak. sebenarnya masalah yang paling utama di bidang kesehatan? Sebenarnya kalau yang menjadi masalah utama di Banjarnegara ini SDM, Bapak. SDM tenaga kesehatan kami, terutama dokter memang masih minim sehingga jumlah rumah sakit di Banjarnegara ini masih sangat sedikit, terutama di daerah atas. Mudah-mudahan di kemudian hari gitu, saya bisa memperjuangkan adanya rumah sakit di daerah atas. Nah, kemudian potensi apa saja sebenarnya yang masih bisa dikembangkan di Banjarnegara? Kalau potensi banyak sekali, Bapak. Yang mungkin kita lihat secara nyata dan jelas adalah pariwisata, Pak. Banjarnegara ini wisatanya sudah mulai sangat berkembang, tapi memang kekurangannya adalah publish-nya, Bapak, gitu. Jadi nanti mohon bantuan juga dari Bapak untuk bisa mungkin sesekali mempublish pariwisata Banjarnegara sehingga tidak kalah dengan kabupaten tetangga. Saya pernah punya sahabat ya di Banjarnegara, Pak Hadi Supeno. Oh, almarhum Bapak Hadi Supeno. Iya, beliau salah satu senior, terutama beliau juga terkait pariwisata sangat luar biasa, Bapak. Maka itu, saya teringat perjuangan bagaimana memanfaatkan Dieng dari sudut Banjarnegara. Apakah itu memang potensial? Itu sangat sangat potensial sekali, Pak. Jadi dengan kita bisa mengembangkan nanti pariwisata di sana, otomatis roda perekonomiannya juga bergerak, Pak. Dan itu potensi yang sangat besar. Nah, Bu Amalia, sekarang saya ingat kalau Pak Budi Sarwono itu berguru bahwa gaji bupati itu sangat kecil. Oh, Jadi tidak sesuai dengan pengorbanan yang diberikan. Nah, bagaimana Bu Amalia menilai itu? Kenapa dengan gaji yang sangat kecil masih berniat juga untuk menjadi bupati? Oke, Bapak. Jadi gini, itu adalah sepenggal kalimat yang akhirnya terpublish ke media tanpa
melihat secara utuh ya Pak. Saat itu ya dilalah memang waktu yang ditampilkan hanya biasanya kan 30 detik atau 1 menit ya Pak, sehingga memang fokusnya kepada kalimat tersebut sehingga menjadi kontroversial Pak gitu. Sebenarnya kalimat tersebut dilontarkan oleh ayah kami itu ibaratkan sebagai majas sindiran Pak untuk para pemangku kebijakan gitu, karena saking beliau itu empati terhadap rekan-rekannya yang tersandung masalah, Bapak. Sehingga beliau berpikir bahwa ya kalau memang menginginkan gitu kan, menginginkan pemimpin yang tidak berpikir ke kanan dan ke kiri gitu kan. Jadi harapnya dicukupilah kan seperti itu dari segi pendapatan. Nah, tapi bukan itu sebenarnya bukan poin pendapatannya yang beliau tekankan, karena memang dari awal beliau mendaftarkan diri dan berniat menjadi bupati itu memang sama sekali tidak terpikir, tidak ada eh, keinginan mendapatkan pendapatan, karena memang beliau sudah menyiapkan tabungan untuk hidup 5 tahun ke depan tanpa mengutak-ngatik gaji tersebut. Jadi saya paham betul gaji beliau, SPPD beliau itu tidak pernah digunakan secara pribadi karena memang basicnya beliau itu cinta sekali dengan sosial. Jadi ya apa yang ayah saya dapatkan itu ya didistribusikan untuk kegiatan sosial. Cuma karena terpotong sepenggal adalah kalau saya tahu gaji bupati begini saya tidak mau nih. Itu sebenarnya wujud kayak pemberontakan karena melihat teman-temannya yang notabene tidak mempersiapkan diri untuk menjadi bupati kan kayak gitu kan, belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Sehingga akhirnya ke kanan dan ke kiri seperti itu, Pak. Iya, ya. Nah, sekarang sudah ada pelajaran yang sangat berharga Betul, dengan Bapak. Nayanda. Ya. Eh, apa sikap Bu Amalia? Sikap saya ya, saya insya Allah saya jika terpilih nantinya Bapak gitu kan, saya meniatkan meniatkan diri saya untuk membantu masyarakat sehingga saya juga tidak terpikir terkait dengan penghasilan karena kembali lagi saya bukan sebagai kepala rumah tangga Pak di keluarga saya. Jadi insya Allah untuk urusan keluarga saya sudah selesai di internal kami gitu. Sehingga tadi saya ingin menjadi seseorang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Ternyata persoalannya tidak hanya menyangkut perbandingan antara penghasilan Betul. dengan mungkin kebutuhan ketika menjabat. Tetapi untuk menjadi bupati itu banyak yang mengatakan bahwa modalnya juga harus besar. Nah, Nah, oke, ya itu Bapak. seperti apa? Di dalam berpolitik pasti ada kos politik ya Bapak. Tapi untuk jika isu tersebut terkait dengan modal politik yang harus besar, saya rasa sekarang bukan menjadi isu yang harus diutamakan, Pak. Kenapa gitu kan? Karena jika itu malah dijadikan eh, pokok utama, saya rasa malah akan terjadi kemunduran, Pak, di bangsa ini, Pak. Terutama untuk generasi muda itu pasti sudah ditakuti, Pak, dengan hal tersebut. Jadi saya rasa harusnya kita sama-sama menggaungkan bahwa kos politik itu bisa disesuaikan, Pak, dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya mau meminimalisir ya bisa, mau dimaksimalkan juga bisa. Tapi saya rasa harusnya yang digaungkan adalah bagaimana agar generasi muda ini tidak antipati terhadap politik seperti itu, Pak. Jadi kalau yang digaungkan kos politik besar harus punya modal besar dan lain sebagainya, nanti lama-lama anak muda nggak ada yang berminat masuk ke politik, Pak. Baik. Nah, terakhir Mbak Amalia, Gitu, mungkin Pak. ada harapan untuk saran masyarakat supaya
apa yang disampaikan Bu Amalia tadi bisa menjadi kenyataan di Banjarnegara. Artinya masyarakat memilih, ya pasti ada banyak pertimbangan, tetapi jangan fokus ke hal-hal yang bersifat pragmatisme. Betul. Oke. Saya sih hanya berharap gitu masyarakat, khususnya masyarakat Banjarnegara gitu kan, bisa memilih dengan hati nurani gitu kan. Siapapun nanti pimpinan daerah yang dipilih oleh masyarakat gitu kan. Selanjutnya untuk dikawal, Pak. Jadi tidak hanya dipilih tetapi dikawal seperti itu. Kenapa? Karena selama ini yang terjadi banyak miskomunikasi. Jadi saya sangat berharap siapapun nanti yang menjadi pimpinan atau bupati di Kabupaten Banjarnegara itu bisa juga dikawal oleh masyarakat untuk gitu kan kemajuan bersama. Terima kasih sekali Dr. Amalia Desiana, Ya, Bapak. tokoh masyarakat Banjarnegara. Sudah disampaikan apa yang ingin dikemukakan pada masyarakat. Mudah-mudahan terwujud apa yang dicita-citakan dan masyarakat Amin. benar-benar memperoleh sosok yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah Banjarnegara. Sekali lagi Banjarnegara. terima kasih. Sami-sami, Bapak. Sehat Oke, selalu. ya, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.